Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Umi, praktisi talent mapping. Teman-teman, kali ini kita akan lanjut membahas 34 bakat yang ada di talent mapping dan masih di domain striving talents. Nah, kali ini kita akan bahas dua bakat yang lainnya, yaitu bakat responsibility dan juga belief. Menarik banget ya teman-teman. Nah, bakat responsibility dan belief ini adalah bakat yang kalau saya pribadi sih lumayan sering saya temui ya di teman-teman sekitar saya gitu. Dan bakat ini adalah bakat yang berkaitan dengan orang lain. Tapi seperti apa? Nah, coba kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah responsibility. Nah, teman-teman, kalau kita atau orang di sekitar kita memiliki bakat kuat responsibility, artinya adalah mereka adalah orang yang sangat bisa diandalkan. Maaf ya, kebanyakan adalah. Jadi mereka adalah orang yang sangat bisa diandalkan. Mereka akan sangat totalitas ketika bekerja menyelesaikan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh mereka. Gitu. Jadi kebayang kalau di tim kita ada rekan kita yang memiliki bakat kuat responsibility, maka pekerjaan akan tuntas. Karena mereka akan bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang sudah diberikan tadi gitu. Nah, teman-teman, saking mereka bertanggung jawabnya, berusaha untuk menuntaskan pekerjaan yang diberikan, yang perlu diantisipasi adalah seperti ini. Kadang mereka susah sekali bilang tidak ketika ada tawaran pekerjaan. Jadi sekarang sudah merasa itu adalah tugas gitu loh, ditugaskan. Nah, jadi ini catatannya nih teman-teman yang memiliki bakat kuat responsibility. Ayo belajar untuk memilah, belajar untuk melihat kemampuan diri. Kalau emang ternyata sudah mungkin full, ada banyak tanggung jawab yang sedang diemban, ayo belajar untuk memilah dan ngomong enggak. Dan itu enggak apa-apa kok gitu, itu nggak apa-apa ya, tapi jangan keseringan juga ya. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana dengan belief. Nah, belief adalah kalau kita atau orang-orang di sekitar kita itu memiliki bakat kuat belief, artinya adalah mereka pribadi yang memang sangat tulus membantu orang lain, menolong orang lain, karena mereka punya value yang mereka yakini gitu ya, punya nilai-nilai luhur yang mereka yakini, yang mereka wujudkan dalam perilaku membantu orang lain. Jadi ada semacam internal motivation yang mereka dorongan itu yang akhirnya membuat mereka bersedia untuk membantu dengan tulus, membantu dengan sukarela kepada orang lain. Sampai-sampai teman-teman, kadang-kadang mereka suka lupa atau abai terhadap kebutuhan sendiri, karena saking pedulinya terhadap kebutuhan orang lain, ingin menolong orang lain tapi sampai lupa dengan kebutuhan diri sendiri. Dan ini agak-agak mirip ya tadi dengan responsibility. So, ayo berlatih untuk mengatakan, untuk membatasi sejauh mana batasan kita untuk membantu orang lain, bagaimana mengelolanya. Ini adalah hal-hal yang kita harus latih sama-sama. Nah, bagaimana kalau ternyata responsibility atau belief adalah sebuah keterbatasan buat kita? Nah, teman-teman, kalau ternyata responsibility adalah sebuah keterbatasan buat kita, artinya kita memang individu yang tidak terlalu mementingkan sebuah tugas, atau mungkin lebih ke yang penting beres aja gitu ya. Yang penting beres aja gitu. Nah, kita bisa gunakan bakat-bakat kita yang lainnya untuk membantu kita jadi lebih produktif. Seperti misalnya strategik mungkin, atau mungkin fokus, achiever ya. Jadi jangan khawatir. Kita gunakan kombinasi bakat kuat kita yang lainnya untuk bisa tetap produktif. Kalau ternyata responsibility adalah sebuah keterbatasan buat kita. Nah, bagaimana kalau belief adalah sebuah keterbatasan buat kita? Artinya kita tidak serta-merta, bukannya nggak tulus ya, tapi kita tidak serta-merta mudah atau spontan gitu menolong orang lain. Butuh butuh alasan yang kuat gitu, bagaimana untuk bisa membuat kita tergerak menolong, merawat, peduli kepada orang lain. Dan kita bisa juga pakai bakat lain kita untuk melakukan ini gitu teman-teman. Ada empati misalnya sebagai bentuk kepedulian kita, ada developer misalnya untuk kita karena kita senang melihat proses yang bertumbuh. Jadi ada banyak hal dan kita harus temukan apa alasan terkuat kita untuk kita bisa tetap berkarya dan tetap produktif dalam aktivitas kita sehari-hari ya. Jadi it's okay, nggak apa-apa kalau ternyata ini adalah sebuah keterbatasan buat kita.
Yang penting teman-teman, jangan pernah berhenti untuk terus mencari sebenarnya apa sih potensi yang kita miliki. Kalau sudah begitu, kita akan bisa fokus pada kekuatan yang kita miliki dan kita bisa siasati keterbatasan yang kita miliki juga. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, tentu saja berkaitan dengan talent mapping. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.